teman-teman di sini juga sebenarnya penasaran motongnya gimana gitu. Waduh, episode selanjutnya ya. Tadi sih sebetulnya kita kepengen apa kita screening episode 1 dan 2 gitu. Tadinya ya, gitu, kita mikirnya. So, karena gini, episode 1 itu kan memang sepertinya pembukaan ya, pembukaan ke cerita. Kalau kita ada episode 2 tuh sebetulnya lebih tahu lagi gitu. Ini tuh ceritanya mau kemana sih? Episode 2 tuh ekspektasinya, aduh spoiler ya. Skip aja apa ya? Pokoknya yang jelas akan ada twist, terjadi perubahan dari dinamika relationship antara Dimas dan Mutia. Oke, aku nggak akan bertanya lebih lanjut lagi. Nanti ditonton aja, ya. nanti malam mulai di jam 00. 7 Desember 00 ya, sudah bisa. Jadi nanti malam jam 00 sudah bisa ditonton episode 1, 2, dan 3. Yes. Oke, thank you Mbak Dian untuk sharingnya. Nah, sekarang kita beralih nih ke cast yang udah duduk di sini. Aku tuh menyimak ya wajah-wajah mereka juga dan reaksi teman-teman di kursi sebelah sini. Menarik nih, mungkin cerita dulu kali ya. Kita tadi udah nonton episode pertama, udah ketemu sama karakter-karakter yang diperanin sama Dava, Salsa, Fahira, Fadlan, dan juga ada Pak Agam gitu. Nah, pengen tahu dong kalau dari kalian gimana sih karakter kalian tuh seperti apa dan evolve seperti apa sepanjang series ini gitu. Mungkin dari Mutia dulu. Oke, jadi di sini aku Sasha Wiladriani berperan sebagai Mutia. Seperti yang bisa dilihat di episode 1 tadi ya, sangat keras kepala ya wanitanya. Gak mau diatur, punya idealismenya sendiri. Dan Mutia itu memang dia sangat keras sama apa yang dia mau. Dia tipikal wanita yang dia tahu apa yang dia mau dan dia akan kejar kemauannya gitu. Sebenarnya Dev di dalam hatinya sih dia soft, tapi dia tidak bisa. Mutia menurut aku tipikal cewek yang tidak bisa menunjukkan ke orang-orang kalau gue tuh soft gitu. Dia tidak mau terlihat lemah, dia selalu mau terlihat tangguh, dia merasa tanggung jawabnya sangat besar gitu. Dan dalam series ini nanti juga kakak-kakak semua bisa tonton gimana kerasnya Mutia mencari jati dirinya, mengejar mimpinya, juga mencari arti cinta di dalam hidupnya kayak gitu sih. Betul bukan? Kurang lebih Mutia seperti itu. Oke, thank you Mutia. Langsung aja. Oke, halo semuanya. Aku Fahira Almira, di sini berperan sebagai Eva. Nah, jadi Eva ini adalah sahabat dari Mutia dan juga sahabat dari Dimas. Jadi Eva ini benar-benar orangnya di tengah-tengah banget. Kalau mereka ribut, tetap harus di tengah-tengah karena sama-sama sahabatan. Meskipun lebih dekat ke Mutia, tapi juga sedekat itu sama si Dimas. Akhirnya di dalam sebuah cerita ini ya pokoknya Eva tuh selalu harus ceria, gembira, penengah dan selalu harus support dua-duanya gitu. Meskipun kayak aduh bingung ya sebenarnya, tapi kayak ya udah tetap ngebelain dua sahabatnya ini gitu. Oke. Susah nggak sih tapi kalau di antara konflik itu bocoran dikit? Sebenarnya nanti ada konflik yang benar-benar susah banget di antara mereka berdua. Pas ada konflik yang gede banget dan aku harus bener-bener di tengah-tengah yang susah banget sih itu jadi sahabat. Iya, karena sejujurnya kalau kalian nonton episode 1 ya, itu belum ada apa-apa sama 6 episode selanjutnya guys. Konflik itu hanya konflik cere untuk kita gitu. Ketika kalian nonton video-video konflik-konflik selanjutnya kalau kayak bisa stop aja nggak sih kalian anak muda gitu. Jadi buat Eva, menurut aku Eva emang peran penting gitu. Karena ke Mutia salah, ke Dimas salah gitu sih. Semakin diulik semakin penasaran. Dava mungkin lanjut dulu. Halo teman-teman, aku Dava Wardana. Pertama terima kasih juga udah pada datang teman-teman media, video sama Sky. Aku di sini berperan sebagai Dimas Mahendra. Bisa dilihat Dimas itu nggak suka bikin diri sendiri, emang dia mimpinya itu membuat Mutia pacarnya itu senang, dan mimpinya juga senang. Dia sangat ingin membantu Mutia itu untuk mewujudkan mimpinya di startup. Cuman seiring jalannya waktu, Mutia ini memulai titik temu realisme dalam kehidupannya, di mana dia ya gue nggak bisa sama Dimas karena Dimas itu
bukan orang kaya. Jadi alhasil yang seperti tadi lihat proposalnya itu ditolak. Nah jadi disitulah turning pointnya di ada teaser juga. Habis itu juga ada teaser juga di endingnya, di mana akhirnya kerjasama dengan Sophie yang akhirnya konfliknya akan lebih menarik, ya nggak sih? Terus di next one-nya juga mulai tuh antara Dimas ketemu lagi dengan Mutia, tapi Dimas sebagai juri, Mutia sebagai peserta. Dan di situ kan pasti ada konflik-konflik batin di mana yang belum diselesaikan karena setahun yang lalu Mutia hanya meninggalkan Dimas begitu saja. Ya, jadi sekian. Terima kasih. Halo semuanya, salam kenal aku Fadlan Holau. Assalamualaikum. Sebagai Fadlan Holau, sebagai atlet. Ini mungkin ngajak ribut deh. Iya, jadi aku di sini aktris sebagai sahabatnya Dimas dan sahabatnya Mutia juga. Tapi aku di sini lebih bukan dibilang memihak ya, tapi lebih dekat sama Dimas karena kita mau tetanggaan juga. Terus aku juga dekat sama orang tuanya Dimas. Dan aku di sini juga dekat juga ke Mutia. Jadi bisa dibilang karakter aku sama Eva sebenarnya hampir sama. Bisa sebagai penengah dan bisa bareng-bareng terus. Tapi terkadang juga si Afri ini sebagai penghibur dan dia tuh nggak tahu gimana ya, maksudnya dia tuh kayak ya udah lolo aja gitu otaknya, kayak pengen yang ada di otaknya aja gitu. Kadang-kadang nggak mikirin juga nih suasana hatinya Dimas atau Mutia tuh lagi gimana gitu. Lagi. Oke, thank you. Mungkin juga ini kita ada Kak Agam yang mungkin bisa cerita walaupun kemunculannya untuk sampai episode 1 ya. Tuh sekilas, tapi ini perannya penting juga nih, mungkin bisa sedikit cerita nih. Selamat malam semuanya, untuk teman-teman tuli. Ya mungkin saya berdiri karena ada teman-teman tuli yang dilihat di belakang. Selamat malam semuanya untuk teman-teman tuli dan teman-teman dengar. Dan semuanya yang sini semoga sehat semua. Alhamdulillah saya sendiri juga sehat. Yeay. Nama saya RAMA, Rama, panggilan isyarat seperti ini. Di dalam film Can You Hear Me ini saya sebagai bapaknya Bapak Adam. Jadi saya seorang bapak tuli. Dan saya senang sekali terlibat dalam proyek film ini karena juga bagaimana kami merangkul juga untuk teman-teman orang dengar untuk belajar bahasa isyarat, dan saya terlibat juga membantu mementori untuk para cast juga belajar bahasa isyarat Indonesia. Saya senang sekali karena teman-teman dengar juga betapa menghargai budaya tuli dan juga bahasa isyarat. Bagaimana bisa merasakan juga sebenarnya sebagai seorang tuli itu seperti apa sih gitu. Jadi lebih aware. Di situ saya mengajarkan bahasa isyarat. Jadi dan semuanya sangat semangat lagi dan antusias. Jadi teman-teman tuli juga pasti sangat puas sekali melihat, apalagi teman-teman tuli seluruh Indonesia menonton film Can You Hear Me, pasti juga emosinya cukup banyak tersentuh juga. Jadi jadi ada sebutan untuk seorang anak yang memiliki orang tua tuli, itu kita sebutnya namanya koda. Dan di sini kita mau mencoba menunjukkan hal tersebut dalam film Can You Hear Me ini. Jadi Can You Hear Me, kalau teman-teman mungkin paham maksudnya adalah apakah bisa mendengar saya. Jadi ini bagaimana sebuah aplikasi yang bagaimana untuk dalam perjuangan seorang anak muda yang membuat aplikasi untuk membantu orang tuli. Jadi sebetulnya ini kalau misalnya teman-teman tahu film Koda, yaitu salah satu film dari Amerika, sebenarnya konsep Koda yaitu anak memiliki orang tua tuli ini hampir sama dengan seperti di Can You Hear Me. Gitu. Jadi dalam cerita ini Mutia memiliki seorang ayah tuli. Jadi di sini juga bagaimana teman-teman tuli juga aware bagaimana kehidupan anak memiliki ayah tuli seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Rama.
Nanti kita akan ngobrol lebih lanjut soal bagaimana proses dan juga keterlibatan karena ada sosok adiknya Mutia kan di situ ya. Nanti kita akan ke situ. Tapi sebelumnya nih pengen tahu juga dua sosok utama kita ada Dimas dan Mutia nih. Dari episode pertama udah dibikin tegang kisah cintanya. Tapi sebenarnya kalian nih sebagai aktor memperdalam karakter masing-masing tuh ini gak sih mencoba membangun chemistry di real life itu seperti apa sih? Karena kayaknya ensemble cast-nya nih gak cuma soal kalian berdua kan, ini tadi berempat aja kayaknya udah sangat dekat gitu ya. Boleh diceritain? Basically sebenarnya aku sama Dava kita udah kenal dari sekitar 6 tahun yang lalu. Dan di tahun 2022 ini kita bekerja sama di 2 project di tengah tahun dan di akhir tahun. Jadi sebenarnya pas aku tahu, oh lawan mainnya siapa, Dava Wardana, oke, let's go gitu. Karena kayak udah kenal lama dan udah ketemu 2 kali di tahun ini. Pas masuk ke Dava pun gampang. Dan Dava juga salah satu aktor yang sangat hebat, open, komunikasinya juga open. Dia mau mendengarkan, dia mau memberikan saran, dan menurut aku cocok bekerja sama dengan orang seperti Dava gitu, dimana kita saling mengasih saran, kita mau ngedengerin satu sama lain, kita kayak kalau ada yang gak nyaman, Dev gue gak nyaman seperti ini, menurut lo gimana, apa kita harus diskusiin, sebaliknya pun aku ngerasa Dava seperti itu. Jadi kalau di real life-nya kita membangun chemistry as a Dimas sama Mutia pastilah, karena kan ada ribbing dan segala macamnya kayak gitu sih. Dan apa namanya, ada beberapa juga dari scene tadi. Kalau dilihat itu juga ada karakter script juga yang kita improve bareng secara share, secara kalimat gitu untuk memperkuat scene-nya lagi. Nah itu enaknya bekerja sama-sama Salsa dan juga director juga Mas Hestu. Kita bertiga tuh bisa membangun, ya sama-sama ingin membangun scene yang untuk terbaik lah. Jadi mencoba untuk diskusi di luar skrip itu momen itu banyak sekali. Itu sih. Karena emang ada beberapa scene yang akhirnya kasarnya just forget the script. Yuk kita bikin scene ya. Jadi kita tahu intinya kemana. Menurut lo, kalau lo jadi Mutia akan ngomong apa? Kalau lo jadi Dimas, lo akan ngomong apa gitu. Jadi terima kasih juga kita punya director yang sangat hebat, Mas Hestu Saputra, yang aku akan sampaikan tidak bisa hadir hari ini karena ada urusan. Katanya minta maaf juga nggak bisa ikut. Tapi beliau adalah salah satu director yang sangat hebat, komunikasinya juga hebat. Jadi sangat gampang untuk kita para pemain masuk ke dalam cerita ini sih. Makanya kalau dilihat kita berdua sangat bonding, kalau kakak ketemu sama semua pemainnya, kita berisik banget kak. Gitu. Oke. Ini baru 4 ya padahal ya. Baru 4, belum ketemu 8-8-nya kan? Kalau ketemu 88 ini bisa sampai malam kita di sini ya. Oke, dibubarin ya nanti gitu. Nih masih sama Salsa nih, penasaran juga karena bukan hanya soal chemistry sama Dava dan juga sama cast yang lain. Ini ada urusannya juga gimana nge-build emosi, punya pengalaman kehilangan orang tua gitu ya di dalam tsunami. Tentunya terus adik yang juga di dalam series ini Salsa tentu harus memahami bahasa isyarat tersebut gitu. Nah itu gimana prosesnya dan mungkin berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk karakter Mutia ini nge-build semua itu? Jadi ada 2 pertanyaan, bagaimana cara nge-build karakter Mutia sama berapa lama belajar ya? Iya. Betul. Oke, jadi yang pertama sebenarnya aku agak sedikit merasa relate sama Mutia. Di luar alhamdulillah orang tua saya masih lengkap dan sehat. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Aku ngerasa relate dari sisi di dalam media di mana dia cukup idealis, dia keras kepala dan dia perempuan yang tahu apa yang dia mau gitu. Dan entah kenapa pas aku baca awalnya, aku tuh sangat sensitif ketika menonton atau bercerita tentang hal-hal yang keluarga. Itu bikin aku jadi cemen banget kak. Aku jadi gak mau kayak, duh gak bisa nih main kayak gini-gini gitu. Apalagi when it's come ke bapak. Dan di sini aku belajar hal baru, ketemu sama Pak Agam juga. Pak Agam sosok yang sangat hebat, mengajari banyak hal. Aku merasa lebih sensitif aja gitu. Jadi untuk masuk ke Mutia, sejujurnya kalau nanti penonton suka dan penonton bisa merasakan cinta yang aku kasih di dalam series ini, aku merasa sangat berterima kasih. Karena menurut aku, Can You Hear Me dan cerita keluarga sangat sensitif sih buat aku. Jadi buat aku tuh masuk ke Mutia lebih gampang kali ya. Menurut aku sih aku cukup merasakan cukup gampang. Kurang lebih aku baca setiap hari, aku belajar sign language, aku reading. Kita reading sebulannya kurang lebih ya. Kita reading
kurang lebih sebulan, kita ngobrol banyak banget sama Pak Hestu. Itu sih yang bikin aku cukup gampang masuk ke Mutia gitu. Nah kalau untuk belajar sign language sendiri, kita seperti yang tadi dibilang, Pak Rama adalah mentor kita. Ada satu orang lagi namanya Aldi. Bahasa isyaratnya itu panggilan isyaratnya Aldi. Nah Aldi dan Pak Rama ini adalah dua mentor kita. Pak Rama yang mengajari kita tata bahasa budaya tuli yang baik dan benar. Kalau Aldi lebih mudanya lah gitu. Jadi kalau kita kayak ada nggak sih bahasa kasar dalam bahasa tuli gitu? Karena kan di skrip ini nantinya ada gitu kan. Jadi kita lebih yang kayak kalau pacaran tuh gini. Kalau artinya gini. Jadi kita dapat dua perspektif nih. Di tata bahasa yang benar dari Pak Rama, yang lebih gaulnya lah kita sama Aldi. Tapi Aldi seperti tidak hadir juga. Nah untuk belajarnya kita pas reading itu lebih fokusnya walaupun semuanya belajar tapi lebih fokus aku sama Syifa yang jadi adik aku Lea. Itu kita reading dari pagi, biasanya jam 9 kita reading sampai jam 1, reading baca skenario. Dari jam 1 sampai jam 5 atau sampai maghrib kita bahasa isyarat, kurang lebih 1 bulan juga sih seperti itu gitu. Dan tapi karena syutingnya didampingin Kak, jadi kita ngerasa lebih nyaman dan aman sih. Jadi kalau misalnya kita lupa, kita diingetin lagi. Dan karena kita sebulan udah ketemu terus, setiap hari ketemu di lokasi, jadi sering ngobrol juga. Makanya waktu kita syuting tuh paling lancar ya bahasa isyaratnya gitu. Dan langsung tanya nih sama Pak Rama, susah nggak ngajarin salsa dan Lea tadi gitu? Dan apa nih yang ternyata paling susah mereka pelajari atau paling susah diajari? Untuk film ini kita punya ada skrip filmnya, jadi memang ada beberapa conversation yang bahasanya cukup tinggi gitu. Nah itu perlu kita sesuaikan dulu untuk bahasa-bahasa yang lebih sederhana dan lebih mudah dipahami oleh tuli. Setelah kita sederhanakan, baru kita coba isyaratkan, dan isyaratnya ini kita tidak mengikuti tata bahasa Indonesia secara tertulis, tetapi kita tetap mengikuti tata bahasa isyarat yang ada gitu. Jadi dan bagaimana kita juga belajar untuk tempo berisyaratnya gitu. Jadi nggak begitu pelan, nggak begitu cepat juga. Jadi memang temponya sesuai seperti itu. Apa yang paling susah diajarkan atau dipahami oleh teman-teman cast ini? Ada beberapa, sebenarnya tergantung pada situasi ya saat itu. Sebenarnya nggak banyak sulit sih, tapi bagaimana untuk mengajarkan penggunaan ekspresi dalam berisyarat itu cukup sulit mengajarkan, dan banyak teman-teman yang baru tahu gitu. Tapi untungnya teman-teman sendiri belajarnya mudah sekali, jadi mereka mudah sekali untuk mengikuti ekspresi-ekspresi yang saya ajarkan seperti itu. Oke, terima kasih Pak Rama. Oke, sebelum saya lanjutkan, ini pertanyaan buat teman-teman yang ada di depan. Untuk teman-teman media atau teman-teman penonton lainnya yang ingin bertanya, boleh juga, nanti boleh disiapkan pertanyaannya untuk ditanyakan ke teman-teman yang ada di depan ya. Oke, sebentar. Nah, sekarang saya mau nanya Pak Fadlan sama Pak Mira. Dan tadi diem-diem aja nih ya, harus kita tanya. Ini harus ditahan dulu kan. Ntar kalau ditanya langsung meledak. Langsung sampai jam 12 malam ya. Nih pengen tahu nih, karena sepertinya ini project series pertama kalian di sini. Actually ini bukan yang pertama, tapi yang terseru kayaknya ya. Oke, kredit tuh video ya. Nah ini gimana sih rasanya nih ya? Akhirnya kalian ngalamin jadi cast series yang tadi seru, dan juga ini pasti produksinya berproses cukup lama dan challenge-nya juga seperti ini. Mungkin boleh diceritain gimana dari content creator jadi series, mungkin ini nanti bisa jadi saingannya Salsa sama Dava nih. Amin, itu ada Amin. Kita sahabatan kan? Oh. Ya. Jadi Ya, silakan. Jadi di sini sih seru banget itu tantangannya ya, karena seri-series aku sebelumnya sama film tuh aku belum pernah belajar bahasa isyarat sama sekali. Di sini benar-benar pertama kali aku belajar bahasa isyarat. Yang pertama kayak aku mikir takut bisa nggak ya ngomong kayak gini, dan scene aku yang bahasa isyarat sama Syifa itu cukup panjang-panjang. Jadi nggak mungkin di-cut-cut kan, jadi kayak ngapalinnya bener-bener. Terus Pak Rama dan Aldi juga kalau ngajarin bener-bener
gampang gitu loh, jadi baik juga, mereka baik, jadi enak banget gitu untuk belajarnya juga, gampang dimengerti. Tantangannya sebenarnya di situ sih, tapi untung ada mereka yang membantu dengan baik, jadi semuanya terasa gampang dan seru banget. Kalau aku pribadi sih sebenarnya memang aku besar dari sebuah content creator ya. Dan pas ditawarin tuh aku juga sempat melihat-lihat juga sinopsis tentang cerita Can You Hear Me ini, dan emang bener seru, dan karakter Akri itu langsung masuk ke jiwa aku pada saat syuting. Dan di situ juga di sini kita ditemukan oleh cast-cast yang baik-baik ya kan, juga seumuran. Jadi kalau ngobrol nyambung gitu ya tentang kehidupan anak gaul Jakarta gitu kan. Terus ya maksudnya serunya itu kita mungkin juga benar kata Fahira, kita belajar sign language ya kan, kita juga belajar banyak hal juga. Dan ya aku sebagai content creator, aku juga konten aku kan tentang POV gitu ya, jadi nggak terlalu berbeda, maksudnya acting juga, jadi bisa lebih dikembangkan, lebih dimainkan di series ini gitu. Ya, emang nonton series ini berasa seumuran emang ya. Berasa seumuran sama kalian. Oke, ini saatnya buat teman-teman yang ada di sini untuk bertanya. Oke, boleh mungkin dari teman-teman media. Oke, silakan Pak. Nama saya Ian dari Demi Film Indonesia.